Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan? Lembaga survei hari ini berseleweran di mana-mana. Bayangkan, ada indikator, ada LSI, ada SMRC dan sebagainya begitu. Menyatakan Anies Baswedan di urutan ketiga. Dan bahkan katanya sih begitu kan, ini kan katanya, menurun begitu kan. Tapi pada hakikatnya Anies ya, dengan itu begitu kan terbantahkan dengan adanya Anies Baswedan mengatakan bodoh amat. Anies Baswedan mengatakan bodoh amat dengan hasil survei capres ya, tidak cerminkan kenyataan. Wow, betul sekali begitu kan? Ya, coba bayangkan ya. Urutan yang dari pertama ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, mulai di lembaga survei dikerahkan, intoleran, identitas politik 212 ya. Lalu kemudian dianggap sebagai ya kadrun dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan seperti itu ya terbantahkan dengan kenyataan Anies Baswedan dengan satu prestasi yang sangat luar biasa. Akhirnya digoreng lagi begitu kan ya Anies Baswedan ya katanya ya tidak pro rakyat. Wah banyak kritikan-kritikan, buang-buang uang dan buang-buang anggaran. Ya akhirnya tidak mampan juga dan ketika menjadi Anies Baswedan menjadi presiden, wakil presiden begitu ya. Maaf, menjadi calon presiden begitu ya. Banyak yang kemudian lembaga survei mulai dikerahkan. Ya, akhirnya tidak mampan juga lembaga survei itu begitu kan kenyataannya bahwa Anies Baswedan di urutan pertama begitu kan di masyarakat. Akhirnya mulai dilemahkan oleh lembaga survei begitu kan ya. Akhirnya tidak mampan juga. Akhirnya sekarang mulai digoreng identitas politik. Tidak mampan. Bagi Anies Baswedan santai-santai aja. Kata Anies Baswedan yang paling menarik begitu kan. Dan bahkan lembaga survei mungkin ya agak malu sendiri ketika Anies Baswedan mengatakan bodoh amat di DKI Jakarta menang walaupun lembaga survei katanya di urutan buncit dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan kata Anies Baswedan ya lembaga survei itu tidak mencerminkan kenyataan yang ada di bawah. Lihat saja yang ada di bawah. Anies Baswedan begitu diminati luar biasa di situ begitu kan, dan pada akhirnya mereka agak mulai kebingungan lembaga-lembaga survei hari ini begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Anies Baswedan survei di urutan ketiga sudah terbantahkan dengan Anies Baswedan mengatakan bodoh amat. Akhirnya lembaga survei merilis lagi begitu kan. Bagaimana caranya ya publik itu bisa meyakinkan bahwa benar-benar elektabilitas itu Anies turun. Akhirnya mulai digoreng lah ya wakilnya yaitu Caimin. Katanya pemilih PKB yang mayoritas memilih Ganjar dan Prabowo ya. Katanya begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kata Anies Baswedan, bodoh amat. Terbantahkan juga begitu kan. Orang tidak begitu percaya hari ini terhadap lembaga survei yang ada begitu. Survei paling valid itu ada di kantong Jokowi begitu ya. Karena beliau punya peralatan lebih lengkap. Data penerima bansos dia punya, data intelijen dia punya, media dia punya. Bagaimana begitu? Yakin ya Adi Praditno sebagai pengamatnya begitu ya. Ya nggak boleh bodoh amat juga sih Pak Anies Baswedan kalau nggak percaya survei versi lembaga survei yang didanai oleh sponsor dari capres tertentu atau parpol tertentu karena besar peluang ya dianggap biasa ya. Bahkan maka lakukan survei tandingan. Kalau nggak sanggup jadi sponsor lembaga survei aja katanya. Ngapain kita harus masih bayar begitu kan? Apakah mau menjadi presiden ya atau wakil presiden ditentukan terhadap lembaga survei? Ya tidak mungkin juga. Ngapain begitu kan? Kita harus menentukan bahwa sikap yang ada di masyarakat itu sendiri, siapa sih sosok pemimpin itu begitu kan. Bukan lembaga survei yang kemudian bayar sana sini ujung-ujungnya ingin mendongkrak elektabilitas. Bagaimana sebagai seorang pemimpin begitu kalau ujung-ujungnya seperti itu begitu kan. Lihat saja bagaimana kepemimpinan hari ini begitu kan ya. Orang itu masih belum sadar sebenarnya karena masih belum dampak kepada mereka pribadi. Kalau mereka punya dampak luar biasa, dia akan gimana terhadap pemerintah hari ini. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen begitu. Dan bahkan netizen tidak begitu percaya. Bodoh amat percaya terhadap lembaga survei. Lembaga survei itu dibayar katanya begitu ya. Anies Baswedan santai-santai aja di situ begitu kan ya. Bahkan ya katanya urus saja sponsor mereka katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami adalah ya apa yang dilakukan Anies Baswedan benar juga begitu kan. Ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei yang kemudian surveinya tidak kredibel sama sekali. Tidak menunjukkan kenyataan yang ada di bawah begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu kan ya.
Bahkan ini beritanya, Anies Baswedan mengatakan bodoh amat dengan hasil survei capres, tidak cerminkan kenyataan. Wow, dengan kata-kata seperti ini seolah-olah kena tamparan begitu kan lembaga survei hari ini begitu. Anies Baswedan menegaskan bahwa tidak ia terlalu memikirkan begitu hasil survei elektabilitas yang belum mampu menyaingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di wilayah Jawa Timur. Bahkan era yang Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan poin terpenting bagi dia adalah silaturahmi dan menjelaskan misinya kepada masyarakat Indonesia, terlepas dari berbagai hasil survei yang beredar. Saat menghadiri di Sido Sermo bersolawat dalam rangka Maulid Akbar sekaligus Haul As-Sayyid As-Sulaiman begitu ya. Mojo Agung Jombang di Pondok ya Sido Sermo begitu Surabaya. Kemarin capres yang didukung Partai Nasdem ya PKS dan PKB ini mengaku kerap ditanya tentang hasil survei elektabilitas untuk pemilihan presiden di 2024. Apa jawaban Anies Baswedan ya? Baginya kata Anies Baswedan begitu ya. Mengatakan hasil survei adalah gambaran dari kondisi sebelum konstelasi politik berlangsung. Ia menyatakan bahwa pemilu adalah gambaran baru ya pada tanggal 14 Februari sehingga hasil survei bisa fluktuasi katanya begitu. Artinya kata Anies Baswedan, lembaga survei itu bisa berubah drastis ketika nanti 14 Februari ketika mereka dicoblos begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sekarang itu kan muncul spekulasi ada sana ada sini begitu kan seolah-olah ingin mempriming masyarakat bahwa seolah-olah Anies Baswedan turun dan tidak begitu diminati begitu. Kan begitu intinya begitu. Dan coba kita bayangkan bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh lembaga survei hari ini. Wow, luar biasa begitu. Untunglah masyarakat Indonesia tidak ada yang percaya sama sekali kepada mereka begitu. Kenapa banyak orang yang kemudian tidak percaya terhadap lembaga survei? Karena satu, survei itu setiap muncul begitu kan dan afiliasinya kemana ya masyarakat itu tahu begitu kan. Dan bahkan di satu sisi melihat bahwa ya sana survei keluar, sana sini survei keluar, seolah-olah berbarengan lembaga survei hari ini begitu kan. Wajar begitu kan, sponsornya mungkin dari Anies Baswedan tidak ada begitu, sehingga apa yang terjadi ya peluang dari lembaga survei sudah kelihatan. Wah, ini bohirnya yang banyak. Wah, ini kayaknya ini yang kuat nih bohirnya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi masyarakat itu tidak bisa dibohongi dengan hal-hal seperti itu begitu. Bahkan di satu sisi ya Anies mengingatkan bahwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, survei elektabilitas juga berada di urutan ketiga. Bayangkan, di DKI Jakarta juga sama seperti itu begitu kan ya. Tidak naik-naik di situ. Apa yang terjadi begitu? Anies Baswedan kok menang begitu kan? Bahkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga dalam hal elektabilitas Jawa Timur ya, dan dengan persentase 14,4%. Bahkan namun ia berada di bawah Ganjar Pranowo dengan 43,9% dan Prabowo Subianto dengan 33,8% ya, sebagai besar responden yakni 8% ya. Survei ini dilakukan pada tanggal 14 sampai 20 September. Coba bayangkan kalau muncul lagi lembaga survei yang ada, pasti muncul lagi narasi-narasi yang baru begitu kan ya. Setelah mayoritas katanya pemilih PKB akan mendukung Pak Ganjar dan Prabowo, di situ logika anehnya begitu kan gini. Ketika PKB sudah menyatakan bahwa siap di situ begitu kan ya, sudah ya mendukung PKB di situ begitu, seutuhnya menjadi simpatisan, terus kemudian menjadi relawan dari PKB, seutuhnya dia mendukung Caimin. Saya kira orang-orang yang kemudian menyurvei mayoritas mendukung Pak Ganjar dan Prabowo ya perlu kita cari di mana begitu letak logikanya begitu kan. Kok bisa begitu kan ya? Pada hakikatnya kan tidak mungkin yang mau disurvei terlebih dahulu ini pendukung Caimin atau siapa? Tidak mungkin begitu bertanya seperti itu begitu kan. Mungkin ditanya secara umum di situ begitu ya. Sehingga ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat tidak begitu percaya kok begitu terhadap lembaga survei. Apakah di masyarakat dia tidak tahu terhadap lembaga survei, yang tahu hanya Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.